Oke, jadi ini adalah Vivo X Fold 3 Pro. Yap, 3 generasi ketiga. Mungkin beberapa dari kita kok tiba-tiba generasi ketiga aja. Sebenarnya di pasar global Vivo ini udah bikin HP foldable tapi baru gen 3-nya yang masuk ke Indonesia. Saya udah pegang HP ini sekitar 2 minggu lebih dan saya rasa ini adalah waktu yang memang paling tepat buat Vivo masukin Vivo X Fold 3 Pro. Karena dia punya hardware, software, dan juga fitur yang lebih baik jika kita bandingkan dengan dua kompetitornya yang udah established di pasar Indo. Dari segi bobot, dia lebih ringan dan lebih tipis, 5,2 mm aja ketika dia terbuka. Buat saya yang daily drivernya juga HP Fold, megang HP dari Vivo ini lumayan ya membantu sih. Dipegang lama pas tiduran sambil lihat film, gak capek-capek banget. Desainnya juga terlihat lebih mewah dengan bingkai kamera yang terlihat eye-catching dan ada tulisan Zeiss yang menambah value dari smartphone-nya. Engselnya Vivo bilang dia pakai karbon yang udah diuji sama TÜV Rheinland dan bisa dibuka tutup sampai 500.000 kali. Dan suaranya ini loh, satisfying banget. 500.000 kali, yang berarti kalau sehari kita buka tutup sampai 300 kali aja, yang mana itu udah penggunaan ekstrim banget, dia bisa bertahan sampai 4,57 tahun, yang berarti ya hampir satu periode. Kalau kita buka tutup sebanyak 100 kali, berarti kalau kita hitung dia bisa sampai 13,7 tahun, berarti hampir 3 periode. Dan memang engselnya ini kerasa solid banget sih. Sayangnya ketika dibuka kayak gini dia nggak ada kayak lips tambahan yang kalau misalnya kita buka ya harus agak effort dikit. Terus untuk cover screen-nya yang bagian kanan ini dia juga agak edge gitu layarnya yang menambah kesan mewah. Terus dari segi sertifikasi dia juga udah IPX8 yang bisa nyemplung ya, bukan hanya cipratan aja. Kalau untuk tahan debunya emang nggak ada, dan dari dua saingannya yang juga gede-gede di Indo nggak ada tahan debunya juga. Sepertinya emang debu ini masih bisa masuk ya di sela-sela engselnya ini. Jadi cuman IPX8 bukan IP68. Untuk proteksinya Vivo klaim kalau dia udah pakai armor glass yang dari feel ya harga HP 20 jutaan ke atas udah kerasa solid dan premium. Dia juga udah disertifikasi sama SGF 5 Star Glass buat drop resistant certificate-nya. Tapi sayang aja kalau misalnya harus saya jatuhkan ya. Layar dia juga lebih gede untuk layar utamanya main screen. Kalau dibuka kayak gini layarnya itu 8,03 inch. Paling gede di antara kompetitornya. Layarnya juga punya resolusi 2K+, layar depan atau cover screen-nya pun sama spesifikasinya. Brightness-nya diklaim untuk peak-nya itu ada di 4500 nits. Tapi kalau tipikalnya pas kita tes sih untuk cover screen-nya dia dapatnya itu brightness di 539 nits di mode single screen. Untuk sRGB-nya ada di 100%, P3 ada di 98,4%, Adobe RGB 87,3%. Nah, kalau misalkan kita buka main screen-nya di mode standar, brightness-nya itu 506 nits, sRGB-nya tetap di 100%, P3-nya nambah ya 99,4%. Untuk mode profesional kalian bisa lihat chartnya di sini baik yang cover screen atau yang main screen. Kalau kita lihat di sini sih sRGB-nya memang lebih gede yang versi standarnya tadi, tapi untuk yang profesional main screen-nya sRGB-nya udah hampir 100%. Terus kalau di mode bright, sRGB-nya ini agak loss ya. Di mode bright dia dapatnya 149,6%. Kalau di mode dual screen atau main screen itu di 163,9%. Untuk color akurasi dan juga brightness needs aman lah karena kita tes di outdoor juga nggak ada masalah, kita masih bisa lihat dengan jelas. Refresh rate dia 120 Hz tapi pakai teknologi AMOLED yang terbaru yang namanya adalah LTPO 8T yang refresh rate-nya ini bisa adaptif sampai 1 Hz dan 1 Hz-nya ini cepet banget ketika statik. Jadi kita diemin bentar aja 120 Hz-nya ini bakalan langsung balik ke 1 Hz yang bisa bikin baterainya ini jauh lebih awet. Bayangin dari 120 ke 1. Ngomongin soal baterai, kemungkinan tahun ini saya bakalan pindah ke HP Fold-nya Vivo karena godaannya ini terutama baterai ya. Baterainya itu gede, kalau kompetitornya itu duanya itu di bawah 5000 mAh. Vivo bisa kasih ekuivalen 5700 mAh Blue Volt baterai. Kenapa dia bisa lebih besar? Karena dia pinter sih desainnya. Jadi di masing-masing komponen kanan kirinya ini itu ada baterai yang masing-masing kapasitasnya ada di 2850 mAh dan di ekuivalen digabungkan. Jadi totalnya itu 5700 mAh. Gede loh untuk sebuah HP yang ukurannya
setipis ini. Dan ini bukan cuma gimmick ya, karena kemarin pas kita tes video playback dengan layar 8 inch utamanya, dia bisa dapat 23 jam 15 menit, hampir seharian, gila gak? Dan pas di cover screen juga sama, 23 jam. Mungkin karena resolusinya sama dan kita juga putar video yang sama, makanya walaupun pakai main screen atau cover screen, ya baterainya mirip-mirip aja. Kalau untuk Netflix kan dengan layar main screen-nya yang kontennya itu support HDR sama Dolby Vision, satu film sekitar 1 jam dia berkurangnya 10%, untuk TikTok dia berkurang 3%, main game di Genshin Impact 30 menit dengan main screen ya, bukan cover screen, itu berkurangnya di 14% di settingan highest. Untuk ngecasnya juga cepet, 0 ke 50% cuma sekitar 18 menit dan ke 100% cuma butuh waktu sekitar 38 menit. Sayangnya pas ngecas ini memang suhu temperatur permukaannya itu agak kerasa anget ya, 100 watt dan 0 ke 100% cuma 38 menit. Dan kalau HP Fold saya sebelumnya itu belum support sama wireless charging, si Vivo sudah support dengan wireless charging dan nggak cuma support aja tapi wireless chargingnya ini supportnya gede banget, 50 watt. Aduh, godaannya nih besar banget loh. Ganti gak ya? Mungkin biar Vivo minjemin agak lama dulu deh, biar saya lebih yakin untuk ganti. Karena untuk pindah data itu juga lumayan. Kalau masalah performa, ya jangan ditanya. Dia pakai chipset Snapdragon yang paling kenceng, yaitu Snapdragon 8 Gen 3 yang ditemani sama memori RAM 16GB LPDDR5X. Untuk storage-nya yang masuk Indo itu 512GB dengan UFS 4.0. Dan dengan tuningan ini, Vivo X Fold 3 Pro Antutunya itu dapat 2.600.000-an. Memang bukan yang paling kenceng karena ada HP lain yang bisa tembus 2,1 juta lebih. Tapi buat HP foldable ini udah kenceng banget. Dan walaupun kenceng tapi dia tetap stabil performanya. Biasanya chipset Snapdragon yang kepalanya 8 itu kan ya kenceng tapi throttle ya. Ini enggak. Ketika kita tes pakai CPU throttle selama 30 menit, ya memang dia ada throttle cuman 2 kali aja di bawah 80% kalau kita lihat chartnya ini. Tapi kalau kita bandingkan dengan Snapdragon 8 yang sebelum-sebelumnya, dia yang paling stabil. Untuk Geekbench 6 dia skornya segini, dan untuk tes 3D Mark-nya ya yang bisa di atas kepala 90 cuman Solar Base. Untuk lainnya ya mirip-mirip sama Snapdragon sebelumnya dengan ada yang 59%, 86%, dan 72%. Dan yang menarik, walaupun ini HP Fold ya bukan HP gaming, Vivo tetap ngasih kita game mode. Yang jujur aja sebelumnya saya pakai HP Fold jarang banget saya main game, paling cuma Mobile Legends sama yang ular-ularan yang worm yang makin panjang itu. Tapi nggak apa-apa, kita coba tes kalau misalkan kita main game full load di HP ini. Kita coba dulu di game Mobile Legends ya, game yang ringan dulu, dan dia dapat settingannya mentok sih, ultra 120 fps. Dengan average fps dia dapatnya itu di 119, dropnya itu juga di sekitar 119. Jadi aman-aman aja. PUBG juga kebuka settingan mentok dengan 120 fps. Average-nya dia dapat 118, drop-dropnya itu cuma di 112 fps. Genshin Impact dengan settingan highest kita coba juga, untuk average dia dapatnya di 56. Dan kalau kita lihat chartnya, drop-dropnya dia itu nggak pernah di bawah 40 fps ya. Walaupun chartnya nggak stabil yang 60 fps terus, tapi masih aman karena di atas 40 fps terus. Lanjut kita coba game yang open world dan lumayan berat, lebih berat dari Genshin Impact, yaitu Car X Street. Nah di Car X Street ini dengan settingan grafiknya ada di 6 dan fps-nya dia dapat itu average 41, maksimumnya bisa tembus 60. Tapi sayangnya untuk drop FPS-nya itu bisa di bawah 30 FPS, cuma 2 kali aja sih, tapi selama main sekitar ya 15 menit. Untuk suhu temperatur ketika kita udah stress test dia main Genshin Impact, main Car X Street non-stop, sekarang kita coba lihat untuk suhu temperaturnya. Untuk bagian depan sih gak ada masalah ya, dengan bagian paling tingginya itu dengan 39,5 derajat Celcius. Tapi bagian belakangnya memang lumayan agak anget dengan 45 derajat Celcius. Kalau kita gunakan untuk record video dengan 4K selama 30 menit, suhunya itu nggak masalah, dengan bagian depan 35,9 derajat Celcius, belakangnya 40,5 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan kita gunakan dia memang untuk main game secara terus-menerus ya lumayan anget, tapi kalau kita gunakan untuk record video aja 4K 30 menit non-stop itu aman. Kamera, wah kamera ini juga salah satu godaan berat buat saya pindah. Karena kalau kita main kamera itu, kamera saya sebelumnya yang pakai Hasselblad itu kan dia agak warm coklat gimana gitu ya. Nah kalau Zeiss ini mirip dengan kamera DSLR saya, jadi kayak sinematik kebiru-biruan gitu. Jadi kamera ini unik tergantung preferensi. Tapi
saya suka aja gitu. Walaupun sensornya nggak sebagus Vivo X100 Pro, tapi untuk HP Fold yang sebenarnya kamera itu bukan selling point utama, dia udah bagus banget. Konfigurasi kameranya juga nggak ada yang gimmick. Main kameranya 50 megapiksel, ultrawide-nya 50 megapiksel, dan telenya ini saya suka banget, dia ada di 64 megapiksel. Di user interface kameranya ini ada 5 pilihan lensa, dia bisa zoom sampai 10 kali, portraitnya pun juga sama, ada di semua lensa. Tapi kalau di portrait, pilihan zoomnya berubah jadi ukuran lensa, mulai dari 24 mm sampai 100 mm. Saya suka banget sih ya mainan portraitnya di 2 minggu ini. Kalau saya lihat galeri saya itu udah hampir gila 1000 foto cuma dalam 2 minggu. Hasilnya itu nyenengin banget gitu loh buat dilihat. Saya nggak perlu jadi fotografer handal, mau foto langsung jepret aja hasilnya bagus. Fokusnya juga cepet. Kemarin saya ajakin dia untuk foto-foto low light juga nggak ada masalah. Daylight, low light semuanya terlihat punya karakternya Zeiss yang sinematik, kebiru-biruan dan dramatik. Kalau di mode foto dia ada 3 pilihan. Jadi ada pilihannya tekstur yang hasilnya itu lebih dramatis, ada natural yang terlihat Zeiss look banget, dan vivid yang terlihat lebih saturasinya. Walaupun vividnya ini gak yang se-vivid yang kita bayangkan gitu, masih terlihat natural juga. Untuk portrait dia juga ada pilihan 5 blur, yang backgroundnya blur bisa kita tentukan. Saya sih suka yang natural ya dari kelimanya karena nggak terlalu terlihat post processingnya. Di pilihan more juga ada menu tambahan yang banyak mode yang bisa kita pakai juga. Ada photo food dan juga arsitektur yang bikin foto itu hasilnya seolah-olah kayak miniatur ya, kayak fitur tilt shift lah. Oh ya, sekarang di galerinya juga ada intelligent organize yang unik. Jadi kalau kita buka galerinya itu ada pilihannya tree, nature, car, food, dan ini baru 2 minggu saya pakai ya. Jadi kalau misalkan 1 bulan dan ada objek lain, mungkin intelijennya bakalan nambah juga. Untuk videonya, kamera belakangnya udah bisa 4K 60 fps tentunya, dan ini juga termasuk salah satu yang bikin saya bimbang karena videonya smooth banget. Dan ketika kita record video, dia juga bisa pindah lensa dengan animasi yang smooth, mulai dari lensa ultrawide sampai zoomnya bisa semua. Dan yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mikrofon langsung dari Vivo X Fold 3 Pro-nya. Sekalian aja saya dubbing untuk videonya. Jadi untuk videonya belakangnya dia bisa 4K 60 fps, dan ini saya coba tanpa fitur stabilisasinya aktif. Dia stabil sih, kita mau tilting, panning dengan gerakan yang ekstrim pun masih aman-aman aja. Terus kalau kita ngomongin high dynamic range, dia juga udah cukup luas, dan kalau misalkan kita zoom ke objek, contohnya kayak daun ini, fokusnya juga lumayan cepet. Bokeh di bagian belakangnya juga fleksibel. Terus kalau kita gunakan untuk rotating shot, dia juga stabil. Dan untuk berpindah-pindah lensanya, ketika di preview sama hasilnya itu lebih mulus previewnya sih. Hasilnya seperti kalian lihat ini, dia itu memang ada animasi zoom in zoom outnya, tapi kayak kasar gitu. Dan kalau misalkan kita pakai lensa yang beda, terlihat ada kayak semacam exposure yang kurang stabil, terus warna juga kurang stabil. Walaupun nggak terlalu terlihat ya, tapi kayak kelihatan ya ada beda gitu. Apalagi kalau misalkan kita habis dari min ke ultrawide-nya. Dan kalau kita pakai Ultra Stabilization On, itu bisanya di 1080p 60 fps, dan jelas lebih stabil sih ketimbang 4K 60 fps tadi, karena dia kan pakai kayak semacam cropping gitu ya untuk Ultra Stabilization-nya. Kalau ini kita gunakan untuk gerakan yang lumayan ekstrim pun dia masih tetap bisa stabil, terus detailnya juga masih dapet. Kita gunakan untuk shoot objek juga, tekstur kayunya kayak yang kalian lihat itu juga masih oke. Yang kurang oke itu di selfie videonya sih, karena untuk sekelas HP yang 27 juta kembali 1000, selfie kameranya itu cuma bisa di 1080p 30 fps. Dan karena dia bisa di flip ya, terus kita bisa pakai mode kamera depan. Jadi ini saya taruh di situ aja, saya flipin, nggak saya pegangi ya. Kalau misalkan mau ngevlog enak sih, nggak buat tripod kan. Sayangnya kameranya itu yang ini cuma bisa di 1080p 30 fps. Sayangnya di situ sih. Nah, ini perbedaannya kalau misalkan dia dibalik nih kayak gini. Tuh. Tapi ya saya nggak bisa preview, maksudnya nggak bisa lihat ini apakah saya terlihat, apakah istri saya terlihat, jadi nggak bisa kelihatan sih. Tapi untuk mikrofonnya coba saya tutup dulu ya kacanya. Apakah dia di kondisi seperti ini bisa dengar? Harusnya di dalam mobil bisa sih. Jadi kita buka aja deh sambil kita tes untuk mic noise cancellingnya. Karena ini saya pakai mobil lama, mobil tahun 90 yang suaranya itu ya berisik banget. Kalau untuk main videonya di kondisi low light, saya suka banget sih 4K 60 fps-nya. Walaupun kondisi low light seperti yang kalian lihat di footage ini, gambarnya tajam, warnanya juga natural. Terus ketika saya gunakan untuk jalan, record dengan kondisi mobil saya yang getar semua karena ini mobil tua, tapi tetap terlihat stabil. Wah, jalan Ijen yang ada di Kota Malang ini jadi terlihat lebih stunning gitu. Stunning gitu.
Dia juga ada mode cinematic portrait yang bikin bagian belakangnya terlihat lebih blur. Di mode ini sayangnya cuma bisa 4K 30 fps, tapi ya namanya cinematic ya. Cinematic itu bahkan 24 fps harusnya, tapi ini dikasih 30 fps. Yang maskingnya saya suka banget ya, karena ketika di rambut itu nggak terlalu kelihatan kalau dia pakai smartphone gitu, masih mirip-mirip sama DSLR. Oh ya, dan sekarang kan zamannya AI ya, dan Vivo pun nggak mau ketinggalan. Dia juga menyelipkan fitur AI yang bisa ngebantu kita juga. Cuman kalau kita lihat di websitenya, itu ada poin dimana kalau sekarang itu masih gratis, tapi nanti bakalan berbayar. Nah, tapi bayarnya ini nanti bakal dikasih tahu kok, kita yang bayar atau Vivo yang bayar. Tapi untuk sementara ini sih masih gratis. Jadi ada AI Assist yang bisa bikin tulisan di notes kita itu lebih tertata rapi. Kita juga bisa summarize, bisa dibikin bullet point juga. Lebih bisa menghemat waktu lah, dan lebih cocok emang buat pengguna full yang pasti bakalan banyak nyatet di notes. Terus juga ada transcript assist yang bikin suara recording bisa jadi teks, cocok buat yang suka meeting. Ada global translation juga yang dia bisa translate bahasa. Fitur lain jelas software, dan menurut saya Vivo X Fold 3 Pro ini softwarenya paling matang di antara dua kompetitor lainnya. Karena dia ada fitur smart shifting. Wah, ini bisa kita turn off juga sebenarnya kalau dirasa nggak perlu. Tapi kalau buat saya perlu sih. Karena enaknya HP Fold, kita nggak perlu case yang bisa berdiriin dia atau nggak perlu tripod. Karena dia bisa berdiri sendiri. Mau buat nonton film enak, bisa pakai mode tenda. Atau kalau tangannya ini lagi sibuk liatin tutorial masak, kita juga bisa pakai mode berdiri sambil pakai air gesturnya. Buat multitasking juga enak, tinggal kita switch dari kanan dan drag and drop, mirip kayak di Windows. Mau buka aplikasi lebih dari 2 juga bisa. Dan selama saya pakai sih saya nggak menemuin bug apapun ya, karena biasanya smartphone yang baru launching itu biasanya masih ada bug. Tapi jujur selama 2 minggu lebih ini saya pakai, saya belum nemuin bug apapun. Mungkin dari kalian pengguna Vivo X Fold 3 Pro kalau misalkan nemuin bug, bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau saya sih semuanya aman, kayak pakai flex mode juga aman. Dan hampir semua aplikasi yang saya install kayak Netflix, YouTube, dan lain-lain itu ada support flex mode. Jadi kita bisa lihat video dengan mode laptop dengan nyaman. Oke, jadi itu tadi adalah pengalaman saya pakai Vivo X Fold 3 Pro selama 2 minggu lebih ini. Biasanya untuk HP Fold itu saya jarang banget untuk foto-foto. Tapi dia 2 minggu di sini aja saya udah 1000 lebih foto saya di album. Dan kayaknya sih saya bakalan pindah ya. Masih kayaknya ya. Karena harganya ini lumayan, bukan untuk semua orang. Harganya ini ada di 26 juta 999 atau 27 juta kembali 1000. Saya masih bingung karena saya harus jual dulu HP lama saya dan mungkin nambahnya biar nggak banyak-banyak lah ya. Godaannya ini terlalu berat gitu. Yang sebelumnya nggak ada di HP Fold saya, di Vivo baterainya lebih awet. Saya ngecas cuma sehari, kadang 2 hari sekali aja. Padahal itu pemakaiannya kamera terus. Gede banget loh, 5700 mAh. Ngecasnya juga cepet, 100 watt. Wireless charging ada, 50 watts. IPX8, tahan air ada. Kalau untuk kameranya unik, dia beda karakter. Tapi saya suka banget dengan optiknya Zeiss ini. Karena kayak terlihat lebih dramatis dan biru-biru sinematik gitu. Softwarenya sekarang juga lebih mateng dan performanya jelas lebih kenceng walaupun dia bukan Snapdragon 8 Gen 3 yang paling kenceng. Kekurangannya sih ya ada, tapi kekurangannya ini bukan menjadi deal breaker buat saya. Kayak sayangnya dia nggak support eSIM, tapi saya bisa pindah aja SIM card saya. Terus audionya juga menurut saya kurang powerful, tapi ini bukan sesuatu yang ngeganggu banget. Dan kamera depannya baik di cover screen atau main screennya itu cuma mentok di 1080p 30 fps. Tapi ya nggak apa-apa karena saya bisa pakai mode kamera belakang untuk jadi kamera depan dengan cara seperti ini. Walaupun emang agak sedikit ribet ya jatuhnya. Suhunya kalau full load di tes tadi memang dia lumayan anget, tapi kalau untuk HP Fold sebenarnya saya nggak terlalu main game, apalagi Genshin Impact itu saya nggak terlalu main lah. HP Fold itu biasanya memang saya gunakan untuk kerja. Overall, Vivo X Fold 3 Pro ini dia stand out dari segi desain, performa, fitur, inovasi, dan jelas sampai sejauh ini smartphone dari Vivo ini adalah smartphone foldable yang paling oke sejauh ini. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.